Pada tahun 1955, terbentuk sebuah badan yang bernama Badan Konstituante. Badan ini memiliki tujuan untuk membentuk UUD baru menggantikan UUDS 1950 dengan melakukan beberapa kali sidang. Namun, ternyata sampai tahun 1958, UUD baru tersebut belum juga terbentuk sehingga menimbulkan ketidakstabilan dan pergolakan di berbagai daerah. Terjadi juga teror dan pembantaian. Gerombolan PKI itu memang benar-benar biadab. Seperti yang terjadi sampai Selamat sore, Bung. Ya, selamat sore. Saya izin melaporkan. Coba duduk dulu. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan? Bung, sekarang banyak sekali terjadi pemberontakan dan keresahan masyarakat yang telah terjadi di mana-mana. Kemudian Badan Konstituante belum merumuskan undang-undang yang terbarunya. Lantas langkah apa yang harus kita lakukan, Bung? Ya, saya sudah memikirkan ini sejak lama. Dan juga saya sudah mendengar dari radio banyak sekali terjadi pemberontakan, kekacauan dalam dunia politik, dan tawuran di masyarakat diakibatkan keadaan negara kita ini tidak ada undang-undang sebagai penopang negara. Jadi setelah saya pikir-pikir, bagaimana kalau kita hadir dalam rapat Badan Konstituante selanjutnya? Apakah Anda setuju ataupun Anda ada pendapat lain? Tapi apakah tidak ada kekacauan yang terjadi di sana, Bung? Menurut saya tidak ada. Seharusnya mereka tahu diri. Mengapa? Karena sudah 3 tahun mereka merumuskan, tapi tidak ada hasil apa-apa. Kita sudah menunggu, bahkan terjadi kekacauan di mana-mana. Mereka sama sekali tidak ada pergerakan dan tidak ada kesadaran diri dalam hati mereka. Oke, saya setuju. Ini demi keselamatan bangsa dan negara kita. Baiklah, kalau Anda sebagai penasihat saya setuju, kita akan ke sana nanti, sesuai dengan tanggal yang mereka tetapkan. Tapi sebelum itu, apakah Anda ingin ngopi? Boleh? Pak Mawati, tolong ambilkan kopi untuk sendiri. Silakan, Bu. Kasih ya. Baiklah, mari kita bersulang dulu. Akhirnya, sidang konstituante digelar pada tanggal 22 April 1959. Bagaimana, Bung Kirman? Apakah sudah ada perkembangan mengenai perumusan undang-undang yang baru? Untuk saat ini masih belum ada hasil, Bung. Bagaimana dengan hasil sidang dari tahun ke tahun? Mengapa kita masih belum bisa merumuskan suatu undang-undang? Saya mewakili semua, kami belum ada perkembangan lebih lanjut. Lantas, langkah apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya, Bung? Sementara sudah 3 tahun kita sidang tetapi belum menghasilkan apa-apa. Tiba-tiba, Soekarno datang memasuki ruang sidang. Para peserta pun terkejut dan tidak menyangka akan kedatangan beliau. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bung. Silakan Bung Karno, silakan duduk. Ya, terima kasih. Duduk. Jadi bagaimana dengan kelangsungan undang-undang kita, Wiroko? Mohon maaf Bung Karno, kami Dewan Konstituante sampai saat ini belum mendapatkan hasil. Bagaimana tidak ada hasil? Kalian sudah menjalankan ini kurang lebih 3 tahun, tapi masih tidak ada hasil. Lihatlah sekarang negara kita sudah hancur. Yang tadinya kita bentuk, yang tadi kita perjuangkan, tapi sekarang berada di titik ambang kehancuran. Apakah kalian tidak sadar tentang ini?
Bung, kami mengerti bahwa keadaan negara sedang kacau. Tapi sampai saat ini Dewan Konstituante masih belum menemukan rumusan yang tepat untuk negara ini. Jadi maksud kami ingin meminta perpanjangan waktu lagi, Bung. Tidak ada perpanjangan waktu lagi. Kalian semua di sini sudah gagal. Maka ini saya akan memutuskan untuk kelangsungan negara kita Indonesia. Saya harap kalian bisa menerimanya. Baik, Bung, silakan. Jadi, melihat kerja Badan Konstituante yang tidak ada hasilnya selama kurang lebih 3 tahun, saya sangat sedih melihat ini. Maka, saya sudah membicarakan ini dengan penasihat saya, Suwiryo. Kami memutuskan untuk mengembalikan Undang-Undang 1945 untuk diamandemenkan. Karena kalian di sini tidak menemukan hasil sama sekali. Saya harap kalian bisa menerimanya demi kelangsungan negara kita, baik itu politik, sosial, budaya, ekonomi yang lebih baik. Yang dikatakan oleh Bung Karno itu adalah benar. Maka dari itu, saya dan Bung Karno memutuskan untuk melakukan pemungutan suara untuk mengembalikan Undang-Undang 1945. Bagaimana? Kalian semua setuju? Setuju, Bung. Baik. Nanti kita akan laksanakan, Suwiryo. Usulan Presiden Soekarno kemudian ditanggapi oleh Dewan Konstituante dengan melakukan pengambilan suara yang dilakukan pada tanggal 30 Mei tahun 1959. Hasil dari pemungutan suara tersebut yaitu sebanyak 199 suara tidak setuju terkait dengan kembalinya ke UUD 1945. Sementara yang setuju berjumlah 269 suara. Pada pemungutan tersebut ternyata keputusannya tidak sah, sebab jumlah anggota yang hadir tidak melebihi jumlah minimum ketentuan yang berlaku untuk pengesahan keputusan, sehingga terpaksa harus melakukan pemungutan suara ulang pada pertemuan selanjutnya. Pemungutan suara sebelum Dekret Presiden 1959 dilakukan kembali pada tanggal 1-2 Juni tahun 1959. Tetapi ternyata jumlah anggota yang hadir tetap saja kurang. Hal ini kemudian memunculkan kecemasan di kalangan masyarakat maupun pemerintah. Menanggapi hal tersebut, pemerintah kemudian melakukan langkah dengan pelarangan kegiatan politik. Perintah tersebut disampaikan oleh A.H. Nasution yang merupakan Kepala KSAD atau Staf Angkatan Darat. Atas nama pemerintah, penguasa perang pusat, dengan ini saya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 40 Tahun 1959 tentang larangan mengadakan kegiatan-kegiatan politik yang mulai berlaku pada hari ini pukul 6 pagi. Peraturan ini dilakukan untuk mencegah akses politik oleh konstituante untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Suwiryo, Ketua PNI, mengirim surat kepada Insinyur Soekarno agar membubarkan konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sebagai pengganti UUDS. Akibat lamanya perumusan UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950, kemudian situasi politik semakin panas. Di daerah mulai muncul gerakan separatisme seperti pembentukan Dewan Garuda, Dewan Gajah, Dewan Banteng, dan Dewan Manguni. Beberapa daerah yang terjadi pergolakan separatisme membentuk pemerintahan sendiri dan secara tegas tidak mengakui kedaulatan pemerintah pusat. Gerakan separatisme yang cukup mengancam kedaulatan Indonesia yakni PRRI di Sumatera dan Premesta di Sulawesi Utara. Kegagalan Dewan Konstituante kemudian mencapai puncaknya pada Juni 1959 dengan ditandai dengan beberapa peristiwa politik yang mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Demi keselamatan negara, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Dekret Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami, Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dengan ini menyatakan dengan hikmat bahwa anjuran Presiden dan pemerintah untuk kembali
kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar sementara, bahwa berhubung dengan pernyataan sebagai besar anggota sidang pembuatan Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang, konstituante tidak mungkin lagi menjelaskan tugas yang dipertimbangkan oleh rakyat kepadanya, bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan, membahagiakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahwa kami berkeinginan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian, kesatuan dan konstitusi tersebut. Maka atas dasar tersebut kami, Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berkelanjutan lagi untuk Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ditetapkan Jakarta 5 Juli 1959 atas nama rakyat Indonesia, Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang Soekarno. Keputusan dikeluarkannya dekret presiden mendapat dukungan dari rakyat, karena dengan dekret presiden tersebut membuat kondisi politik Indonesia lebih stabil. Terutama dari kalangan militer, mereka sangat senang atas berita ini sebab mereka lebih memperhitungkan keamanan negara. Setelah diumumkannya dekret presiden, dibentuklah Majelis Perwakilan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara untuk menggantikan Badan Konstituante yang telah dibubarkan. Satu, dua, tiga. Saya mewakili semua anggota. Baru mulai. 2, 3. Bagaimana Bung Kirman? Sien, bener Sien. Ya ilah. 1, 2, 3. Lantas, bagaimana dengan hasil sidang kita dari tahun yang lalu? Dari tahun Iya emang dia datang udah gini. Jangan ketawa, udah. Tadi kegagalannya. Nasution ganti bohlam. Buset. Bapak, lihat dulu Bapak, lihat sini dulu Pak. Nah, dadah. Peraturan ini dilakukan untuk mencegah ekses politik oleh konstituante untuk memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Begitu tuh. Perwira, zoom perwira kita. Perwira pakai toner sampai lembab. Pegowa. Lu mau tadi perwira kan? Kira udah mau isya. Udah kita video deh, habis itu satu. Teng teng tereng. Teng teng tereng. Oh, nikahnya sama tembok. Kacau, tanahnya jendol turun nih. Tanahnya jendol turun nih.
Keluar dari perang hiburan. Ayo, Gir. Jadi rekam ini, Gir. Udah. Memori asu. Lagi direkam. Cepetan. Ayo dong. Selamat siang, Bu. Lu nggak mau ngomong, lu ngomong udah mulai, gue masih jalan-jalan. Gue masih liatin ini ya. Ya selamat ya. Disuruh cari. Ya Allah. Nabir. Kasih Tion sudah tua umurnya udah gak kuat diri. Oke, guys. Hitungin. Usu Undang-undang dasar Hai, guys. Republik Indonesia